Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama-tama syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan rahmat, nikmat, inayah, kudrah dan hidayahnya kita dapat melaksanakan tugas-tugas kita. Kita dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban kita dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai sarapan pagi rohani atau sarapan rohani pagi pada pagi hari ini, Rabu 22 Juli 2020, saya ingin menyampaikan pesan-pesan Rasulullah SAW dalam ceramahnya yang sangat mengerikan dan menggembirakan. Uraian ini merupakan lanjutan dari uraian yang kemarin. Selanjutnya Rasulullah SAW dalam ceramahnya mengatakan, barang siapa yang memandang kepada sesuatu yang diharamkan untuk dipandang kepada seorang perempuan, Allah akan memenuhi matanya dengan api. Kemudian Allah memerintahkannya untuk masuk ke dalam neraka. Apabila dia menutup matanya dari yang haram itu, maka Allah akan memasukkannya ke dalam hatinya cintanya dan rahmatnya, dan memerintahkannya untuk masuk ke dalam surga kelak di akhirat nanti. Ini berarti kalau ada seseorang yang melihat sesuatu yang diharamkan terhadap perempuan, maka kata Allah, matanya akan ditutup, akan dipenuhi dengan api. Apabila dia menutup matanya untuk menghindar melihat yang diharamkan itu, sebaliknya maka Allah akan memasukkannya ke dalam hati orang itu cinta Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kelak di akhirat nanti akan dimasukkannya ke dalam surganya. Para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya Nabi mengatakan, barang siapa yang berjabat tangan dengan seorang perempuan yang haram, maka dia akan datang di hari kiamat nanti dalam keadaan dua tangannya dibelenggu, diikat ke lehernya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam keadaan demikian dia diperintahkan untuk masuk ke dalam neraka. Apabila dia bercanda dengan perempuan dengan kata-kata yang kotor, maka Allah akan mengurungnya selama 1000 tahun dengan setiap kata yang diucapkannya kepada perempuan itu. Seorang perempuan yang sepakat dengan seorang laki-laki untuk melakukan sesuatu yang diharamkan Allah, lalu laki-laki itu melakukannya terhadap perempuan itu, menciumnya, menyentuhnya, bercanda dengannya dengan kata-kata yang kotor, atau berhubungan badan dengannya, maka wanita itu akan mendapatkan sejumlah dosa yang sama dengan dosa laki-laki itu. Apabila dia dikuasai oleh laki-laki itu atas dirinya, maka laki-laki itu akan mendapatkan dosa dari dirinya dan dosa dari perempuan itu. Na'udzubillah para pencinta ilmu, begitu beratnya
hukuman dari mereka yang melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para penonton, para pendengar, kaum muslimin, barang siapa yang menipu seorang muslim dalam hal jual beli, dia bukanlah golongan kami, kata Rasulullah. Dia dikumpulkan di hari kiamat nanti bersama orang-orang Yahudi, karena sesungguhnya orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang paling hebat melakukan penipuan terhadap kaum muslimin. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya Nabi mengatakan, barang siapa yang enggan menolong tetangganya pada saat tetangganya itu meminta bantuan atau pertolongan kepadanya, maka Allah enggan memberikan rezekinya kepadanya dan Allah menyerahkannya kepada dirinya. Barang siapa yang Allah serahkan urusannya kepada dirinya, maka dia menghancurkan dirinya hingga akhir dan tidak akan diterima pembelaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, isi ceramah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas dapat disarikan atau disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, orang-orang yang memandang kepada sesuatu yang diharamkan kepada seorang perempuan, maka dia akan mendapatkan siksaan yang amat pedih. Orang seperti itu akan Allah penuhi matanya dengan api, kemudian Allah memerintahkannya untuk masuk ke dalam surga. Na'udzubillah min zalik. Sebaliknya, orang-orang yang menutup matanya dari yang haram itu, Allah akan memasukkannya ke dalam hati orang itu cinta Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memerintahkannya kelak di hari kiamat nanti untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan yang ketiga, orang-orang yang berjabat tangan dengan seorang perempuan yang haram juga mendapatkan hukuman yang berat. Dia akan datang di hari kiamat nanti dalam keadaan kedua tangannya dibelenggu, diikat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke lehernya. Kemudian dalam keadaan demikian dia diperintahkan untuk masuk ke dalam neraka. Orang-orang yang bercanda dengannya dengan kata-kata yang kotor, maka Allah akan mengurungnya selama 1000 tahun dengan setiap kata yang diucapkannya kepadanya. Kesimpulan yang berikutnya, yang kelima, seorang perempuan yang sepakat dengan seorang laki-laki untuk melakukan yang haram, lalu laki-laki itu melakukannya terhadap perempuan itu, menciumnya, menyentuhnya, bercanda dengannya dengan kata-kata yang kotor, atau berhubungan badan dengannya, maka wanita itu akan mendapatkan sejumlah dosa yang sama dengan dosa laki-laki itu. Apabila dia dikuasai oleh laki-laki itu atas dirinya, maka laki-laki itu akan mendapatkan dosa dari dirinya dan dosa dari perempuan itu. Kesimpulan yang keenam, orang-orang yang menipu seorang muslim dalam hal jual beli, maka dia bukanlah golongan kami, kata Rasulullah. Hukumannya dia dikumpulkan di hari kiamat nanti bersama orang-orang Yahudi yang memang menurut Rasulullah suka menipu dalam hal jual beli. Yang ketujuh, kesimpulan yang ketujuh adalah orang-orang yang enggan menolong tetangganya pada saat dia meminta bantuan kepadanya,
maka Allah enggan memberikan rezeki kepadanya, dan Allah menyerahkan rezekinya itu kepada diri yang bersangkutan. Barang siapa yang Allah serahkan urusannya kepada dirinya, maka dia menghancurkan dirinya hingga akhir dan tidak akan diterima pembalaannya. Para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian ngerinya pesan-pesan Rasulullah untuk orang-orang yang melakukan perbuatan yang diharamkan Allah, orang-orang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, maka ini kita jadikan sebagai sarapan pagi untuk rohani kita. Semoga kita dapat memahami dan menghayatinya, dan kita dapat menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah, yang hukumannya nanti di akhirat sangat mengerikan itu. Sekian yang saya dapat sampaikan sebagai sarapan pagi rohani kita pada hari ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita sekalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.